Sering nggak sih kita bingung mau ngajak anak main apa lagi di rumah? Atau mungkin kepikiran, duh mainan anak sekarang mahal-mahal banget ya? Tenang, hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya menciptakan permainan yang super seru, yang nggak cuma bikin anak happy, tapi juga benar-benar mengasah perkembangannya. Dan modalnya, cuma barang-barang yang udah ada di sekitar kita. Nah, kita mulai dari sini. Kalimat ini kelihatannya sederhana, tapi pesannya dalam banget. Intinya tuh, kebahagiaan dan perkembangan anak itu bukan soal seberapa mahal mainannya. Justru kadang, hal yang paling simpel, kayak main air, malah punya dampak yang paling besar. Inilah prinsip yang akan kita pegang hari ini. Jadi, poin utamanya adalah ini. Mainan terbaik untuk si kecil itu sebetulnya udah ada di rumah kita. Serius, kardus bekas, botol plastik, bahkan tepung di dapur itu semua bisa jadi arena belajar yang luar biasa. Ingat ya, pekerjaan utama seorang anak itu adalah bermain. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah memfasilitasinya dengan kreativitas, bukan cuma dengan uang. Oke, sebelum kita loncat ke ide-ide permainannya, kita perlu paham dulu nih, sebenarnya apa sih yang kita latih waktu anak lagi asyik main? Ada dua pilar utamanya, yaitu dua keterampilan motorik ini. Yuk kita bedah satu persatu, biar lebih jelas. Pertama, ada yang namanya motorik halus. Coba dibayangin, aktivitas kayak mengancingkan baju, megang sendok buat makan sendiri, atau nanti pas udah waktunya belajar nulis. Nah, semua itu butuh kemampuan buat mengontrol otot-otot kecil di tangan dan jari. Itulah yang disebut motorik halus. Keterampilan ini penting banget buat kemandirian anak sehari-hari. Nah, kebalikannya adalah motorik kasar. Ini soal gerakan-gerakan besar yang melibatkan otot-otot besar di seluruh tubuh. Kayak berlari, melompat, nendang bola, atau manjat-manjat. Semua gerakan besar ini fungsinya buat membangun kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Ini jadi fondasi utama buat keaktifan fisik anak. Jadi udah kebayang ya bedanya. Gampangnya, motorik halus itu untuk gerakan presisi otot kecil, kayak menjimpit atau menggenggam. Sementara motorik kasar itu buat gerakan seluruh badan, kayak berlari. Dua-duanya ini sama pentingnya dan saling mendukung. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara melatihnya dengan cara yang asik? Oke, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya, yaitu melatih otot-otot jari mungil si kecil. Gimana caranya? Ini dia beberapa aktivitas sederhana tapi super efektif buat melatih motorik halusnya. Sebelum lanjut, penting nih buat kita tahu tahapannya. Karena perkembangan ini terjadi secara bertahap. Mulai dari genggaman refleks pas bayi, terus berkembang jadi bisa mencimpit benda kecil, lanjut lagi bisa nyusun balok, sampai akhirnya bisa niru gambar lingkaran. Ini ngasih kita gambaran stimulasi apa yang pas di setiap usianya. Ini dia nih, aktivitas klasik pakai ampuh banget. Meronce atau memasukkan manik-manik ke tali dan kegiatan menjepit benda-benda kecil. Gak perlu pinset mahal, pakai jepitan jemuran juga bisa kok. Gerakan menjimpit dan memasukkan ini secara langsung melatih kekuatan jari, kesabaran, dan juga fokus anak. Dan ternyata aktivitas ini bukan sekedar main-main loh. Menurut para ahli, ini adalah proses yang krusial banget buat melatih koordinasi mata dan tangan. Ini adalah fondasi utama yang nantinya dibutuhkan anak untuk bisa menulis dan menggambar. Keren kan? Nah ini nih, aktivitas yang jadi andalan banyak orang tua karena nyiapinnya gampang banget, permainan sensori. Cukup siapkan wadah, lalu isi dengan air, beras, tepung, atau bahkan pasir. Biarkan anak bebas meraup, menuang, dan merasakan teksturnya. Kegiatan yang kelihatannya simpel ini ampuh banget buat memperkuat otot-otot di tangan dan jari mereka. Dan ini bukti nyatanya, main air itu bukan cuma soal seru-seruan dan basah-basahan. Tanpa sadar, anak juga belajar konsep sains dasar loh, misalnya tentang benda yang mengapung, tenggelam, atau air yang mengalir. Jadi motoriknya terlatih, pengetahuannya juga nambah, manfaatnya double. Oke, dari otot-otot kecil, sekarang kita pindah ke gerakan yang lebih besar. Gimana caranya kita bantu anak menguatkan otot lengan, kaki, dan seluruh tubuhnya? Yuk kita lihat beberapa ide aktivitas seru untuk motorik kasar. Sama kayak motorik halus, motorik kasar juga punya tahapannya sendiri. Mulai dari merangkak, lalu berdiri, terus berjalan, sampai akhirnya bisa berlari, melompat, dan bahkan mengendarai sepeda. Melihat progres ini bisa bantu kita buat memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usia dan kemampuan anak.
Nah, ini nih, dijamin anak-anak yang aktif pasti suka banget. Nendang atau melempar bola itu cara paling dasar buat melatih koordinasi. Mau yang lebih seru lagi? Coba deh buat halang rintang sederhana di rumah. Bisa pakai bantal, selotip di lantai, atau tali. Ajak anak buat melompat, merangkak, dan melewatinya. Pasti seru. Tuh kan? Bener deh. Bikin halang rintang itu nggak perlu ribet. Cuma garis zigzag dari selotip di lantai atau seutas tali yang direntangkan aja udah bisa jadi tantangan yang seru. Ini nggak cuma melatih fisik, tapi juga konsentrasi dan kemampuan anak buat memecahkan masalah. Mau coba bikin proyek DIY yang seru? Yuk kita ubah kardus sepatu bekas jadi ring basket mini. Caranya gampang banget. Yang paling asik, ajak si kecil buat ikut menghias kardusnya biar makin menarik. Terus bolanya cukup dari kertas yang diremas-remas. Super simple kan? Permainan pun siap dimulai. Jangan salah loh, permainan sesederhana ini manfaatnya luar biasa. Setiap kali anak mencoba melempar bola ke dalam kardus, sebetulnya mereka lagi melatih fokus, melatih koordinasi mata dan tangannya, sekaligus mikir, gimana ya caranya biar bola ini bisa masuk. Nah, disitulah kemampuan problem solving mereka mulai terasah. Jadi, setelah melihat semua contoh-contoh tadi, kita bisa tarik satu kesimpulan besar nih. Dan ini adalah pesan terpenting dari seluruh penjelasan kita hari ini. Tolong diingat baik-baik ya, Anda, para orang tua, adalah mainan terbaik bagi anak Anda. Bukan mainan paling mahal, bukan gawai paling canggih. Kehadiran Anda, imajinasi Anda, dan kreativitas Anda dalam mengubah barang sederhana menjadi permainan seru, itulah hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan untuk perkembangan mereka. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, aku harus beli mainan apa ya? Tapi, hari ini, kreativitas apa yang mau kita ciptakan bersama si kecil? Mungkin bikin halang rintang dari bantal, atau mungkin sekedar eksperimen dengan air di halaman. Pilihan ada di tangan Anda. Selamat bermain dan berkreasi.